anak dengan nilai buku PT. Belum ada pi buka. Kepentingan dan pengendali dicatat di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi saldo investasi awal. Pada saham biasa diambil dari modal saham sebesar 150 juta. Dicatat di debit. Selanjutnya yaitu saldo laba sebesar 90 juta diambil dari laba ditahan sebesar 90 juta. Dicatat di kredit. Selanjutnya yaitu investasi pada PT Anak dicatat di kredit sebesar 190 juta pada saat PT Induk membeli 70% saham biasa dari PT Anak dengan nilai buku 190 juta. Kepentingan dan pengendali sebesar 50 juta diambil dari nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar 50 juta. Selanjutnya yaitu mengeliminasi penjualan downstream persediaan antar perusahaan. Penjualan sebesar 8 juta. Beban pokok penjualan sebesar dihapus dulu. Dari mana itu? Dari mana? Dihapus dulu tuh transaksi yang terakhir. Dari mana itu dapatnya? Ya, penjualan diambil dari penjualan ke PT Anak pada tanggal 1 April, Bu. Sebesar 8 juta. Ya, kasih naik 8 juta, cari 8 juta. Bukan itu, nak. Jangan. Penjualan di debit. Ingat, penjualan di debit berarti pada saat eliminasi itu di kredit. Lanjut. Selanjutnya yaitu beban pokok penjualan diambil dari transaksi ketiga yaitu beban pokok penjualan sebesar 5 juta. Nah, diperhatikan itu yang lain ya. Nah, lihat yang mana. Oke. Persediaan yaitu sebesar 3 juta. Oke. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan, penjualan persediaan downstream. Pos yaitu penjualan PT Induk sebesar 400 juta, PT Anak sebesar 150 juta. 150 juta ini diambil dari modal saham sebesar 150 juta. Jurnal eliminasi di debit sebesar 8 juta diambil dari pada saat mengeliminasi penjualan downstream. Bilang aja, nah, ini eliminasinya toh. Bentar. Ini eliminasinya yang semuanya.
Kan langsung saya dimasukkan jurnal eliminasi tadi kan? Sudah, selanjutnya. Iya, Kamu Bu. bikin laporan apa lagi? Lihat lagi. Laba bersih, Bu. Ya silakan, laba bersih bagaimana? Ini penjualan apa kamu tadi? Contohnya penjualan downstream. Downstream, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Laba Jelaskan, Mina. bersih konsolidasi 2001 yaitu laba bersih konsolidasi pada tahun 2000. Ya, Bu. Laba bersih konsolidasi tahun 2021 dalam kertas kerja sebesar 154 juta. Maka dapat diverifikasikan sebagai berikut. Bentar. Laba 131 operasi juta. terpisah PT Induk diambil dari 154 juta dikurangi 23 Ira. juta. Tidak dengar ke Mbak Ira ini. Ira, 23 sebentar. juta ini diambil dari dijumlahkan. Ira, stop dulu. Iya, Bu. Ira, jelaskan dulu Iya, dari Bu. mana itu laba. Dari mana itu laba operasi 131 juta, Nak? Dari mana? Terus dikurangi 2 juta dari Iya, Bu. mana? Iya, Bu. Iya. Dari mana itu 131 juta? Dari mana Iya, itu Bu. 2 juta? Iya, Bu. 10 kali bilang iya. Yang lain lagi, coba saya mau dengar yang lain. Jelaskan. Yang lain temannya. Yang presentase tadi. Dijelaskan ini dari mana? Ira sudah ya. Yang lain lagi. Siapa lagi di sini? Siapa temanmu lagi? Mana Miftahul Jannah, Fahri Gilang? Mana Mini? Mana Miftahul Jannah? 133 juta diambil dari, Bu. Siapa ini yang bicara, Nak? 133 juta diambil dari, Bu. Hasil dari debit, Bu, dikurangi dengan nilai konsolidasi pada penjualan yaitu sebesar kredit konsolidasi sebesar 558 juta dikurangi debit sebesar 400. Mana itu? Mana tadi itu anunya? Presentasenya. Kenapa mukanya ini yang terus kelihatan ini? Siapa tadi yang jelaskan itu? Miss Ira, Bu. Maaf, Bu. 133. Yang lain, Ibu minta yang lain. Bukan cuma Ira yang harus tahu. Yang lain kelompoknya harus tahu. Ira tidak stabil ya jaringannya. Kenapa Ira bicara terus? Ibu bingung juga. Halo? Iya, Bu. Kedengaran Ya. suara aku, Bu. Ira, teman kelompok yang lain lagi yang jelaskan, Nak. Jangan Ira semua. Siapa? Miftahul Jannah, Fahri. Mana Fahri? Mana Miftahul?
Bicara nak, yang punya kelompok bicara. Tadi sudah jelas suaranya Ibu. Kenapa lagi ini tidak ada yang mau menyaut? Kan saya bilang, bukan cuma satu orang yang harus tahu. Semuanya harus tahu plus contoh soalnya. Mana Fahri? Mana Fahri? Mana Muhammad Fahri Gilang? Ini anak-anak tuh kalau dicari, mie hilang mie tiba-tiba. Ya, Bu. Mana Miftahul Jannah? Cahaya Hikmah bisa jelaskan enggak? Tidak, Ibu, tidak mengerti. Kenapa? Tidak mengerti, Ibu. Allahu Akbar, anakku. Tidak jelas kah Ibu? Bagaimana? Terus apa sih gunanya nih kita presentase kalau kelompokmu saya tidak paham? Apa kamu mau bawa? Bagaimana kamu bisa pahamkan temanmu yang lain? Yang mana itu, Bu? Bukan. Laba operasi terpisah PT Induk, Bu. Ya, laba operasi terpisah. Yang itu yang sudah yang paling terakhir. Yang 131 juta, Bu. Ya, dijelaskan sampai terakhir itu habis. Dari mana itu 131 juta, Dek? Diambil dari Fahri, 154 pindah-pindah dulu juta. dari situ, nak. Terlalu ribut teman yang di sampingmu. Lagi kerja Kak juga ini, Bu, di dapur kau. Oh, kerja di mana sekarang? Di Yota, Bu. Nah, kita pindah ke Miftahul kalau begitu. Ada yang bisa jelaskan? Nah, kecuali teman yang kelompok ini, ada yang bisa jelaskan? Dari mana dapat 131 juta itu? Mana kelompok 4? Yang mana kelompok 4 di sini? Tidak ada juga, tidak usah pada ada saya nilaikan kelompok 3 sama kelompok 4 kalau tidak mau menyahut. Bagaimana ini presentasi, sedangkan presentasinya saya tidak pahami. Maaf Bu, laba operasi terpisah PT Induk saya dapat dari kertas kerja Bu, yaitu jumlah dari kredit pada konsolidasi sebesar 558 juta dikurangi jumlah debit sebesar 404 juta, maka hasilnya 154 juta. Nah, 154 juta ini Bu, saya kurangi dengan saldo laba 31 Desember di kertas kerja sebesar 23 juta, Bu. Maka hasilnya 133 juta, Bu. Siapa itu tadi yang bicara? Ira, Bu. Iya, Mira siapa ini? Yang Ira mana Maya itu? Soka, Bu. Ira Maya Soka, Berarti Bu. Maaf, Bu. Nggak bisa aktifkan kameraku karena jelek sekali jaringanku, Bu. Halo? Iya, Bu. Mana presentasimu tadi, Nak?
Yang ini, Bu. Laba bersih konsolidasi 2011. Lihat itu laba bersih berapa tadi nilaimu? 131, Bu. 133,1 juta. Nah, untuk dikurangi laba antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan, yaitu sebesar, tunggu dulu jurnalnya, sebesar 2 juta, Bu. Karena di sini perusahaan anak membeli persediaan pada PT Induk sebesar 8 juta, lalu menjualnya ke PT non-afiliasi sebesar 10 juta, maka hasilnya yaitu 2 juta. Ya, terus? Selanjutnya yaitu 131 juta dikurangi 2 juta, sehingga dapatlah hasil laba terrealisasi terpisah PT Induk sebesar 129 juta. Oke, terus? Laba bersih PT Induk ini diambil dari kertas kerja, yaitu laba bersih dicatat ke depan pada PT Anak sebesar 25 juta, Bu. Oke. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi ini dapat diperoleh dari 129 juta dikurangi 25 juta, maka hasilnya 154 juta. Ditambah. Ditambah ya. 129 tambah 25. Iya. 129 juta ditambah 25 juta, maka hasilnya 154 juta. Selanjutnya yaitu laba kepentingan non-pengendali diambil dari 30 juta dikali kepemilikan non-pengendali yaitu 30%, maka diperolehlah hasil 6 juta. Nah, laba bersih konsolidasi 154 juta dikurangi laba kepentingan non-pengendali sebesar 30 juta dikali 30% berapa hasilnya? 6 juta, Bu. Dari Minus mana itu? 3 saja. 3 saja kali 3. 30 juta kan di situ? Iya, Bu, 30 juta dikali 30%, Bu. 3 kali 3 berapa? 9 juta, Bu. 9. 9 juta toh? Kamu punya 20 juta tadi kepentingan labanya itu dividennya itu 20 juta. Coba lihat baik-baik soalmu. Soalmu 20 juta kan labanya? Dividennya? Anak melaporkan sebesar 30 juta dan mengumumkan dividen. Iya, Bu, 20 juta. Astagfirullah. Apa? 20 juta. Oke, segera Nak. Ibu belum ke kampus ini juga. Iya, Bu, 20 juta dikali 30%, maka hasilnya 6 juta. Jadi laba bersih konsolidasi 154 juta dikurangi laba kepentingan non-pengendali sebesar 6 juta, maka diperolehlah laba kepentingan non-pengendali 148 juta. Ubah di situ. Laba kepentingan non-pengendali
48 juta. Laba bersih konsolidasi sebesar 154 juta. Selanjutnya yaitu Mana Mi? Halo, sudah selesai? Oke, dicukupkan saja, Dek. Sudah, Mina? Halo? Mana, Mi? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena Ira kayaknya keluar masuk. Iya, Bu. Jaringannya. Oke, silakan ditutup. Tidak perlu untuk ada sesi tanya jawab dulu ya. 2 saja deh ya, supaya karena Ibu mau ke kampus sebelum Jumat ini. Oke, silakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Saya. Siapa? Rahmasari. Nurul Iya. Anissa. Saya persilahkan Ramasari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan apa pengaruh penjualan downstream dan upstream terhadap pembagian laba antar perusahaan induk dan hak minoritas. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bisa tulis pertanyaan tadi chat room. Baik, pertanyaan selanjutnya. Catat, Kina. Saya saja catat ini pertanyaannya temanmu. Jelaskan apa pengaruh penjualan persediaan downstream dan penjualan upstream terhadap laba. Begitu kan, Rahma? Iya, Bu. Di mana itu letak perbedaan labanya? Kira-kira. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kepada Nurul Anissa dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu, coba jelaskan bagaimana ayat jurnal yang dilakukan penjualan upstream terhadap persediaan yang tidak dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama dan penjualan non-afiliasi sebelum akhir periode. Terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaan dari beberapa kelompok.
beri kelompok kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Rahmasari Alfiani akan dijawab oleh rekan saya Musfahri Gilan. Saya persilahkan Musfahri Gilan untuk menjawabnya. Terima kasih atas kesempatan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu pengaruh penjualan upstream dan downstream terhadap pembagian laba antar perusahaan induk dan hak minoritas. Yaitu downstream, pengaruhnya itu dalam kasus penjualan downstream, laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya, dan laba perusahaan anak tidak terpengaruh. Dalam situasi downstream, beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi, karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba perusahaan anak. Pengaruh terhadap upstream, jika perusahaan bersifat upstream, laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya, dan laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Dalam situasi upstream, beban hak minoritas mungkin terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi dalam situasi upstream. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban rekan saya. Saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Apakah ada ingin menambahkan atau menanggapi dari jawaban Saudara Musfahri Gilan? Saya persilahkan. Baik, saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada saudari penanya, kepada Rahmasari Alfiani. Apakah jawaban rekan saya diterima atau ingin ditanggapi? Baik, saya rasa jawaban yang diberikan sudah cukup. Saya terima, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua dari saudari Nurul Anissa akan dijawab oleh rekan saya, Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan saudari Nurul Anissa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nurul Anissa. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan bagaimana ayat jurnal yang dilakukan penjualan upstream terhadap persediaan yang tidak dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama dan penjualan non-afiliasi sebelum akhir periode. Jawabannya yaitu, pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus downstream, hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan, belum direalisasi untuk pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antara pemegang saham pengendali dalam penjualan upstream. Diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antar pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan. Oleh karena itu, eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode sampai keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke teman-teman sekalian, apakah ada ingin menanggapi atau ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami?
Saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada saudari penanya, kepada Nurul Anissa, apakah ingin menanggapi atau menerima jawaban dari kelompok kami. Saya persilahkan Nurul Anissa. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 3. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, selesai, Ibu. Tutup, Mina. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yang dapat kami ambil yaitu transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan berhubungan istimewa tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan yang lain, yang dimana pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus downstream, hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan belum direalisasi untuk kepemilikan entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kelompok kami masih memiliki kekurangan di dalam presentasi tadi. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan buat teman kelompok yang sudah naik. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai untuk materi persediaan yang dibawakan oleh kelompok 3. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan diperhatikan untuk kelompok selanjutnya deh ya. Itu tadi yang paling utama adalah semuanya harus menguasai materinya. Kenapa seperti itu ya? Jika terjadi misalnya yang tadi jaringannya temannya, kan bisa diambil alih. Karena kalian bikin presentase bukan cuman ya oke, kamu bagianmu itu, tapi kan kamu mengumpulkan, kamu punya presentase dan harus kalian ketahui apa maksudnya ini presentasemu. Nah, sebenarnya kan presentase ini bagian juga dari materi-materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kan mengatakan bahwa hanya perbedaannya kalau yang kemarin utang perusahaan. Ini sebenarnya beban pokok penjualan sudah pernah dibahas sebelum meet. Nah, Ibu pernah kalau sempat mungkin Ibu bahas kalau misalnya kayak persediaan juga tidak boleh di antar perusahaan itu tidak boleh ada dalam laporan keuangan konsolidasian, mesti dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan persediaan itu kan kalau kita pakai metode persediaan, pencatatannya persediaan